Ayat hari ini adalah Kejadian 46, ayat 19-27. Mari kita baca bersama. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beke Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak, dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yasil, Guni, Yezer, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Amin. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan mengenai silsilah Yakub. Di dalam Alkitab ada berbagai macam gaya penulisan. Ada cerita yang disampaikan melalui percakapan dan tindakan para tokoh seperti dalam novel, dan ada juga kitab-kitab yang merupakan kumpulan tulisan seperti kitab puisi atau kitab hikmat. Di antara berbagai gaya tersebut, Nas hari ini menggunakan gaya penulisan yang disebut silsilah. Silsilah adalah sebuah catatan yang menelusuri akar dan cabang sebuah keluarga. Di dalam Alkitab, silsilah sangatlah penting. Meskipun gaya penulisan ini terasa kaku dan terkadang sulit untuk diikuti, silsilah tetap sangat penting di dalam Alkitab. Hal ini karena janji Allah dan penggenapannya terkandung di dalam silsilah tersebut. Silsilah yang paling penting di dalam Alkitab adalah silsilah Yesus. Silsilah Mesias, yang berujung pada Yesus Kristus, dimulai dari kitab pertama Alkitab, yaitu kitab Kejadian, dan terus mengalir melalui perjanjian lama. Allah menjanjikan Mesias untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dirangkum melalui silsilah, yang menunjukkan kepada kita bagaimana janji itu digenapi. Dan akhirnya, di dalam perjanjian baru, janji itu digenapi. Di dalam kitab pertama dan ketiga perjanjian baru, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas, silsilah ini dicatat dan disampaikan secara panjang lebar. Silsilah ini bukan sekadar daftar nama, melainkan menunjukkan dengan jelas bagaimana perjanjian Allah digenapi setelah melewati ribuan tahun dan menembus sejarah yang panjang. Nas hari ini juga merupakan sejenis silsilah, karena hanya memuat keluarga Yakub yang turun ke Mesir, panjangnya relatif pendek. Nas yang kita baca kemarin mencatat nama-nama putra dan keturunan yang dilahirkan Yakub dari Lea dan Zilpa, hamba Lea. Hari ini, nama-nama keturunan yang dilahirkan dari Rahel dan Bilha, hamba Rahel, dicatat. Mari kita baca bersama firman di ayat 22. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Amin. Keturunan yang dilahirkan Yakub dari Rahel berjumlah 14 orang. Sekarang, mari kita baca juga firman di ayat 25. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Amin. Demikianlah, keturunan yang dilahirkan Yakub dari Bilha, hamba Rahel, berjumlah 7 orang. Alasan silsilah Yakub dicatat dalam Nas hari ini adalah untuk menyebutkan jumlah orang yang turun ke Mesir. Ada alasan dan tujuan yang jelas mengapa keluarga Yakub turun ke Mesir. Allah tidak serta-merta mengirim keluarga Yakub ke Mesir tanpa alasan. Kita harus ingat bahwa bahkan hal terkecil yang Allah lakukan pun memiliki alasan dan tujuan yang jelas. Pertama-tama, tujuannya adalah untuk menghindari kelaparan. Pada saat itu, seluruh dunia berjuang untuk bertahan hidup karena kelaparan yang parah. Allah memberitahukan hal ini terlebih dahulu melalui Yusuf, dan Yusuf dengan bijaksana mempersiapkan diri untuk menghadapi kelaparan hebat ini. Satu-satunya tempat di seluruh dunia yang memiliki persediaan makanan adalah Mesir, tempat Yusuf berada. Untuk dapat bertahan hidup, keluarga Yakub pun turun ke Mesir. Karena Yusuf adalah seorang perdana menteri dengan kekuasaan besar, seluruh keluarganya dapat bertahan hidup di bawah perlindungan bangsa Mesir. Namun, kita tidak boleh berpikir bahwa alasan mereka turun ke Mesir hanyalah untuk bertahan hidup dan mengungsi. Ada alasan yang lebih mendasar. Apakah itu? Yaitu penggenapan perjanjian. Jika kita melihat kembali Nas dari pasal 46 ayat 3, mari kita baca ayat tersebut bersama-sama. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Amin. Allah yang menampakkan diri kepada Yakub,
memerintahkannya untuk tidak takut turun ke Mesir, dan memberitahukan bahwa ada sesuatu yang akan digenapi di sana. Hal yang ingin Allah genapi adalah menjadikan keturunan Yakub bangsa yang besar. Ada satu kata yang penting di ayat 3 ini, yaitu kata di sana. Di manakah di sana itu? Di sana adalah Mesir. Allah berfirman bahwa di sana, yaitu di Mesir, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Inilah alasan kedua mengapa mereka turun ke Mesir, yang dapat dilihat sebagai alasan yang lebih besar dan lebih mendasar. Allah membuat keluarga Yakub turun ke Mesir untuk menjadikan mereka bangsa yang besar. Janji untuk menjadi bangsa yang besar adalah salah satu janji utama Allah. Janji utama Allah secara garis besar ada dua macam. Yang pertama adalah keturunan, dan yang lainnya adalah tanah. Perjalanan ke Mesir ini berkaitan erat dengan janji tentang keturunan yang banyak. Allah berjanji kepada Abraham untuk memberinya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, dan janji ini diteruskan kepada Ishak dan Yakub. Oleh karena itu, jumlah keluarga Yakub yang turun ke Mesir menjadi penting. Mari kita baca bersama ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Amin. Alkitab mengatakan bahwa kaum keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 orang. Ketika masuk ke Mesir ada 70 orang. Ketika keluar, berapa banyak orang yang keluar? Hanya laki-laki dewasa saja sudah ada 600.000 orang. Selama sekitar 400 tahun hidup di Mesir, bangsa Israel, keluarga Yakub bertumbuh pesat. Ketika masuk ke Mesir, bangsa Israel hanya berjumlah 70 orang, yang bisa dianggap sebagai keluarga besar atau suku yang sangat kecil. Namun, 400 tahun kemudian, ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah laki-laki dewasa saja mencapai 600.000 orang. Jika perempuan dan anak-anak dihitung, jumlah mereka menjadi sebuah bangsa yang besar dengan setidaknya 2 juta orang. Jumlah ini mungkin setara dengan populasi satu kota metropolitan saat ini. Janji Allah bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar digenapi seperti ini. Namun, jalan menuju penggenapan perjanjian ini tidaklah mulus dan manis. Di antara janji dan penggenapannya, ada penderitaan dan perjalanan yang sulit. Pertama, perjalanan turun ke Mesir itu sendiri bukanlah perjalanan yang mudah. Seperti yang telah kita bahas, perjalanan ke Mesir adalah sebuah langkah yang berat. Itu adalah sebuah tugas untuk memindahkan dasar kehidupan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Sebuah tugas yang menakutkan dan mencemaskan karena harus masuk dan hidup di negara asing dengan budaya yang sama sekali berbeda. Selain itu, setelah Yusuf meninggal, dan seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf mengambil alih kekuasaan, seluruh bangsa Israel mengalami kesulitan besar. Mereka harus hidup sebagai budak, dan penganiayaan serta penindasan menjadi semakin parah. Apa yang terjadi di tengah proses ini? Di tengah proses inilah janji itu digenapi. Janji itu digenapi di tengah situasi yang sulit. Perjanjian Allah bahwa aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar tidak digenapi dengan mudah dan nyaman, melainkan digenapi melalui penderitaan dan kesulitan. Orang-orang sering menganggap penderitaan atau kesulitan sebagai sesuatu yang menjauhkan mereka dari penggenapan janji. Namun, Alkitab mengatakan bahwa melalui penderitaan dan kesulitanlah kita justru mendekati penggenapan itu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa penderitaan dan kesulitan dapat menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai penggenapan. Inilah perbedaan antara sudut pandang manusia dan sudut pandang Alkitab. Manusia cenderung berpikir bahwa penderitaan menjauhkan kita dari penggenapan janji, tetapi Alkitab justru menyatakan sebaliknya. Penderitaan dapat membawa kita semakin dekat pada penggenapan itu. Di tengah perjalanan melewati penderitaan dan kesulitan inilah, iman bertumbuh di dalam hati manusia. Iman seperti apa? Kepercayaan kepada Dia yang telah berjanji, keyakinan bahwa Dia lebih besar dari penderitaan yang kita hadapi, dan iman bahwa Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Melalui iman ini, mereka akan lebih dalam mempercayai Allah dan membangun hubungan yang lebih erat dengannya. Jemaat yang terkasih, ingatlah bahwa penderitaan atau kesulitan bukanlah jalan yang berlawanan dengan penggenapan janji Allah. Kita tidak menjauh, melainkan justru semakin dekat dengan penggenapan itu melalui penderitaan dan kesulitan. Janji Allah untuk membuatmu menjadi bangsa yang besar sedang digenapi selama 400 tahun di Mesir. Artinya, proses penggenapannya sedang berjalan. Meskipun saat ini mungkin tidak ada apapun yang terjadi di depan mata kita, Allah pasti akan dengan setia menggenapi semua yang telah Dia janjikan.
Hiduplah hari ini dengan iman ini. Hari ini juga, kita akan selangkah lebih dekat menuju penggenapan perjanjian itu. Mari kita pusatkan hati kita bukan pada perubahan situasi di sekitar kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Saya percaya bahwa Allah yang setia akan membuat hari ini menjadi hari di mana kita selangkah lebih dekat menuju penggenapan. Dan saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan, agar meraih kemenangan dengan iman tersebut pada hari ini.